Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa sekarang? Halaman 28. 31. Betul komat ah. Yang mana? Komat dalil ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi ulumihi wa madana bi anwarihi wa asarihi fid darain. Amin. Wa amma dalilu ala hudusil alami. Adapun bermula dalil atas barunya alam. Wa amma dalilu, adapun bermula dalil ala hudusil alami, atas baharunya alam. Fa'lam, maka ketahuilah annal alamu, sesungguhnya alam itu ajramun, jirim, wa a'radun, dan a'rad. Fakat maka kama, seperti perkara taqaddama yang telah terdahulu apa keterangannya. Kama seperti keterangan mahnya itu. Wal a'radu, bermula a'rad itu kal harakati, seperti gerak. Wasukuni, dan sukun. Dan apa? Iya. Wal a'radu, bermula a'rad kal harakati, seperti gerak, wasukuni, dan sukun, dan diam. Itu hadisatun, hadis. Apa hadis itu? Bidalilin, dengan dalil, annaka, sesungguhnya engkau itu tusyahidu, bisa melihat siapa engkau, bisa menyaksikan siapa engkau, akan hadisa mutaghayyiratan, halnya berubah-ubah, min wujudin, dari wujud, ila adamin, kepada adam, dari ada kepada tidak ada. Wa min adamin, dan dari adam, ila wujudin, kepada wujud, dari tidak ada kepada ada. Kama, seperti perkara taro, melihat sapa engkau, akan ma fi harakati Zaidin, di dalam geraknya Zaid. Wa innaha, maka sesungguhnya harakatu Zaid itu tan'adimu, jadi tidak ada apa geraknya Zaid. Ingkana, jika ada sama Zaid, ada itu sakinan, orang yang sakin. Apa sakin? Iya. Wasukunu, bermula sukunnya Zaid, diamnya Zaid, itu yang adimu, jadi tidak ada. Ingkana, jika ada siapa Zaid, ada itu mutaharikan, orang yang bergerak. Fasukunu, maka bermula diamnya Zaid, alladhi, yang, silahna alladhi, ba'da harokati, setelah geraknya Zaid, wujida, ditemukan apa? Sukun. Oh, wujida, wujud apa? Sukun. Ba'da angkana, setelah sekiranya ada apa? Sukun. Ada itu makduman, tidak ada, bil harokati, dengan gerak. Waharokatu, bermula harokatnya Zaid, allati, rupanya gerak, yang, silahna allati, ba'da sukuni, setelah diamnya Zaid, wujidat, ditemukan apa? Gerak.
ditemukan ba'da angkanat, setelah sekiranya ada apa gerak, ada itu ma'dumatan, tidak ada bisukuni dengan diamnya Zaid. Wal wujudu, dan bermula wujud ba'dal adami, setelah Adam, huwa ya wujud itu al-hudusu, hadis. Fa'alimta, maka ngerti sapa engkau, anal a'rada, sesungguhnya a'rad itu hadisatun, hadisah. Wal ajramu, dan bermula ajram itu mulazimatun, netepi lil a'radi, untuk a'rad. Li'anna, karena sesungguhnya hadisah itulah takhlu, tidak sepi apa hadisah, an harokatin, dari gerak, wasukunin, dan diam. Wa kullu ma, bermula tiap-tiap perkara, lazama, yang lazim, apa al hadisu, lazama, yang tetap apa hadis, fahuwa, maka bermula kullu ma itu hadisun, hadis. Hai, maksudnya hadis apa? Mawujudun, wujud ba'da adamin, setelah Adam. Fal ajram, bermula ajram, fal ajramu, maka bermula ajram, tadi itu hadis satu, hadisah, aidan, halnya lagi kal a'radi, ya seperti a'rad. Fahasilu hadad dalili, maka bermula hasil ini dalil itu antakula, sekiranya berkata siapa engkau, itu antakula, sekiranya berkata siapa engkau, al ajrama, akan ajram, mulazimatan, yang menetapi, lil a'radi, untuk a'rad, antak fahasilu hadad dalil, maka bermula hasilnya ini dalil itu antakula, sekiranya ngomong sama engkau, al ajramu, bermula ajram, itu mulazimatun, tetap, ya. Jadi khobar dari ajram, lil a'radi, untuk perkara yang a'rad. Apa a'rad itu? Baru. Perkara yang baru. Al hadisati, yang hadisah. Wa kullu ma, bermula tiap-tiap perkara, lazama, yang tetap apa al hadisu, hadis, ada itu hadisun, hadis. Fayuntiju, maka bisa diambil natijah, maka dapat diambil kesimpulan, apa anal ajrama, sesungguhnya ajram itu hadisatun, hadis. Wa hudusul amro, ini bermula hadisnya dua perkara. Ani, maksudnya amrnya al ajram wal a'rad, ajrama wal a'rad, ajrami wal a'radi. Karena hudusul amro ini mudhafun ilaih, maka ani al ajrami wal a'radi. Mufasir ikut yang di apa? Yang ikut di mufasar, yang ditafsiri. Al ajrami wal a'rad, amro ini apa? Mudhafun ilaih. Tingkahnya apa itu? Jer. Maka wajib ajrami wal a'rad. Ay wujudihima, yakni ay wujuduhuma, yakni bermula wujud keduanya, amroin, amroin itu ajram wa a'rad, ba'da adamin, setelah Adam, itu dalilun, dalil, itu dalilu wujudihi, dalil wujudnya Allah Ta'ala, halnya makhluk sama Allah. Lianna kulla hadisin, karena sesungguhnya tiap-tiap perkara yang hadis, labuda, harus. Labuda itu tidak bisa tidak, berarti apa? Harus.
lahu bagi hadis min muhdisin dari yang membaharui. Karena tidak bisa tidak setiap yang hadis pasti ada yang muhdis. Wala muhdisah. Tidak ada yang memuhdiskan itu maujud. Tidak ada yang membaharukan itu maujud. Lil alami untuk alam illallahu kecuali Allah. Illallah kecuali Allah. Ta'ala hal yang maha Allah wahdahu. Esanya Allah la syarika, tidak ada sekutu bagi Allah. Kama seperti perkara sayati yang bakal datang apa ma fi dalilil wahdaniyati, di dalam dalilnya sifat wahdaniyahnya lahu bagi Allah Ta'ala halnya mahlur siapa Allah. Wahada bermula ini keterangan yang tadi Abi baca. Tapi belum jelaskan, baca dulu. Baca baru dijelaskan. Tetap dijelaskan walaupun ya intinya kamu sudah mulai paham, supaya kalau kau nanti baca bab ini ngajarkan kau tahu maksudnya kan itu. Kalau nggak dijelaskan kau nggak paham ini maksudnya apa ini. Tahu ini bacanya kalau nggak paham ya Bib ya. Kau paham kira-kira maksudnya Bib? Belum ya Bib ya. Tapi dicatat. Udah berapa kali ngaji Kifatul Ambib? Udah khatam berapa kali? Sekali. Kira-kira kalau habis jalan paham nggak kau ini? Belum. Hah? Belum. Kenapa belum paham? Yang dulu ngantuk. Yang dulu ngantuk. Maka ini jangan ngantuk lagi. Ya, jangan ngantuk lagi. Kau udah berapa kali kesaran? 1 kali. Udah paham kesaran? Belum. Kenapa? Dulu aku masih banyak melamun. Nah, biasa itu. Gak bisa sekali, harus 2, 3, 4, 5. Makanya ilmu itu walaupun diulang-ulang 100 kali, ciri-ciri ahli ilmu dia akan mendengarkan sebagaimana dia mendengar awal awal pertama kali. Seperti pertama kali dengar. Enggak terus semerta-merta, aku paham. Ustaz kok dia cari. Jangan. Ya Ustaz bagus ya. Ustaz bagus. Walaupun dengar 10 kali wajib dengar seperti dengar pertama itu ahli ilmu. Karena kadang-kadang kau paham sesuatunya di situ. Tadi malam Abi ngaji di Indapura. Habib bilang, selama ini saya mencari pengertian mumais itu bagaimana sih? Memahamkan, Pak ya Ustaz. Baru inilah ta'lim ini ketemu, oh ini mumais yang gampang. Begitu. Memahamkan mumais, oh ini yang gampang, ini ketemu. Saya nyari ini setahun, ini ketemu mumais. Begitu. Kadang-kadang begitu kita ngaji begitu lagi, oh ya ini dapat 1. Gitu. Maka tetap dengarkan dengan sesama sebagaimana engkau dengarkan ngaji ini pertama kali. Paham? Paham lu Gum? Nggak paham juga, udah dengar 100 kali nggak paham. Ya memang Allah berikan kadar kemampuanmu semacam itu. Jangan terus masuk kamar ambil tali gantung diri, jangan. Jangan ya. Aku mau 10 tahun cuma dapat 2 humahum aja. Lumayan lah dapat 2 humahum. Yang penting solih. Mana tadi? Wahada bermula ini keterangan tadi huwa yahada itu ad-dalilu dalil al-ijmaliyu yang bangsa ijma. Dalil yang global. Ini semua dalil global. Alladzi yang wajib ala kulli mukallafin. Ini masih dalil global, bukan tafsil. Yang wajib ala kulli mukallafin atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dipaksa untuk melaksanakan perintah yang ainiyah. Ciri-cirinya laki-laki 15 tahun hijriah atau sudah mimpi. Perempuan haid atau sudah umur 15 tahun hijriah. Min dzakarin dari laki-laki wa unsa dan perempuan. Apa ma'rifatuhu mengetahuinya, ini dalil. Wajib mengetahui dalil ini. Kama seperti perkara yaqulu berkatahu akan mas siapa Ibnu Arabi. Saya Taftazani Al-Arabi dan Sanusi dan Imam Sanu, beliau mengatakan yukaffirani wa yukaffiran dan mengkufurkan keduanya Ibnu Arabi dan Syekh Sanusi. Man akan orang lam ya'rif yang tidak mengerti hu
akan man, akan dalil. Beliau Imam Ibnu Arabi, Imam Sanusi mengkafirkan orang yang tidak ngerti dalil-dalil daripada sifat Allah yang 20 wajib, 20 mustahil. Dihukumi apa? 4 wajib Rasul, 4 mustahil Rasul. 1 jaiz Allah, 1 jaiz Ruh. Kalau tidak mengerti dalilnya, menurut Imam Ibnu Arabi dan Syekh Imam Sanusi dihukumi kafir. Fahdar, kata mu'alifnya, kata Syekh Fudali, maka takutlah engkau ayakuna sekiranya ada fi imanika dalam iman engkau apa khilafun, ada khilaf. Takutlah engkau itu ayakuna, fahdar, takutlah engkau ayakuna sekiranya ada itu fi imanika dalam iman engkau khilafun, ada khilaf. Takut kalau imanmu dikhilafi, berarti iman kita ini ada yang mengkhilafkan. Siapa? Pertama Ibnu Arabi dan Sanu yang tidak hafal sifat 20 wajib, 20 mustahil beserta dalilnya, 24 wajib, 4 mustahil beserta dalilnya, Allah dan Rasul, 1 jaiz Allah dan Rasul, maka iman kita dianggap tidak sempurna. Ada yang mengkhilafi. Maka takut kalau kita bagian daripada ini. Maka jangan jadikan iman kita imam yang dikhilafi, yang diperselisihkan. Jadi ayo belajar tauhid dengan seksama. Sekarang tengok di bab 7, besok bab sifat qidam. Lu tahu kau qidam itu? Penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar dengan seksama. Gak bisa 15 menit jelaskan ini. Ini gara-gara kamu datang lambat-lambat dan datang berburu. Maka dengarkan dengan seksama. Habis singkat penjelasannya padat, masukkan di otakmu, kau pahami di hatimu. Adapun dalil tentang wujudnya Allah, itu adalah baharunya alam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya alam itu terdiri dari 2, ajram dan a'rad faqat. Alam ini cuma terdiri dari 2, ajram dan a'rad faqat. Kama taqaddama wal a'rad kal harakati wa sukuni hadisatun. Seperti yang telah berlalu penjelasannya. A'rad itu seperti gerak, seperti diam, semua itu adalah perkara baru. Sekarang kita penjelasan ajram lagi dulu, ambil ulangi. Ajram itu apa? Ajram itu bahasa gampangnya adalah benda. Bahasa gampangnya adalah benda. A'rad ini apa? A'rad ini sifat yang ada di dalam benda. Semua isi alam ini, isi dunia ini, itu cuma 2, ajram dan a'rad. A'rad ini untuk umum, ya. Kalau dalam bahasa kita benda, kalau dalam bahasa lainnya bisa dikatakan zawat atau zat, ya, atau disebut dengan zat. Dalam bahasa kimia benda itu dikatakan zat. Dalam bahasa kita orang-orang kampung benda. Sedangkan di dalam benda itu ada namanya a'rad, sesuatu yang baru datang. A'rad itu sifat yang menempel pada ajram. A'rad itu sifat yang menempel pada ajram. Apa perbedaan ajram dan zat? Apa perbedaan ajram dan zat? Ajram sama zat kan beda, cuma nanti sama tapi berbeda. Kalau a'rad itu umum, kalau a'rad itu khusus untuk benda, untuk makhluk, sedangkan zat itu umum. Bisa disebutkan kepada makhluk yang diciptakan dan bisa juga disebut untuk Allah. Allah namanya zat. Benda bisa dikatakan zat,
dan bisa dikatakan ajram. Ajram itu sesuatu yang membutuhkan ruang, yang membutuhkan tempat. Itu namanya ajram. Ajram itu sesuatu yang membutuhkan tempat. Setiap benda itu membutuhkan tempat. Semua setiap benda membutuhkan tempat. Contoh ruangan ini. Untuk memahaman kamu, ini ruangan. Ruangan ini. Benda-benda yang ada di sini, ini disebut ajram. Benda-benda ini membutuhkan nanti diisi. Apa? Ini anak habis jadi pindah ke situ. Udah dibersihin belum? Belum, maksudnya biar hari ini kami gotong royong semua dan nanti siang siap langsung mengangkat lemari. Oh boleh, terserah engkau. Akan tetapi itu bambu-bambunya naikkan ke atas semua. Iya, Atau atas naikkan semua. belah sana, kan itu banyak paku dan sebagainya. Kau bersihin semua, kau rapikan, kau cantikin, terus cat semuanya, sebagainya, terus dipindahkan lemarinya. Belah sini jangan dipindahin. Ini untuk kantor Ustadz. Nah, kalau ini untuk kamar Abi, jangan kau pindah juga. Paham ya? Paham kan? Belah sana santri, belah sininya jangan dipindah. Kamar apa itu? Kamar Us. Kalau ini kamar Abi. Udah? Udah gitu kutip 5.000 untuk beli mic yang udah dibeli. Belum, udah diomongin emang. Ya, jangan diomongin, dia minta. Nanti tinggal ikut. Iya, jangan diomongin. Ada mau nggak selesai. Udah? Udah, terganggu Abi nih ngasih tahu ini payah nih kalau kayak gini. Kalau sekali ini repot ini. Ini mah Ajram membutuhkan ruangan. Ini ajram yang di sini ruangannya ini kursi, speaker, ember, ini. Dan ini selain daripada isi-isi lainnya juga ada isinya. Setiap ruangan pasti ada ajramnya. Selain daripada ini apa sih? Udara. Dan setiap ruangan tidak bisa diisi oleh, dalam satu ruangan diisi oleh 2 ajram. Nggak bisa diisi oleh 2 ajram. Ini air. Abi masukkan batu, srek. Kira-kira apa terjadi? Airnya naik nggak? Nah, kenapa? Karena air yang naik itu dia menyadari tidak mau menempati tempatnya batu. Ngerti kok? Tidak mau menempati tempatnya batu. kalau kertas Bu. Udah jangan banyak cerita lah kalau kertas. Sudah, perhatikan dulu biar kau paham. Biar kau mudeng dulu, nanti kau nggak paham. Ya. Maka benda yang membutuhkan ajram itu hanya sebatas daripada benda tersebut, tidak lebih. Sebatas dari benda tersebut. Kalau bendanya segini, ya ajram dibutuhkan segini, udah dia aja, nggak lebih. Nggak bisa dipindah-pindah. Roket sama ini. Kau kan apa, kita roket sekali-sekali, aku pindah ke tempatmu, aku jadi besar, ini pindah ke tempat yang kecil. Nggak bisa. Bisa. Itulah ajram itu disebut benda yang menempati ruang. Sedangkan bendanya ini disebut zat. Bendanya itu disebut zat. Yang menempati ruangan itu adalah ajram. Ya, adalah ajram. Kalau ajram itu bisa untuk umum, sedangkan zat itu ajram untuk umum. Ajram itu untuk khusus benda, sedangkan zat itu untuk umum. Zat bisa dipakai untuk Allah, zat. Tapi a'rad tidak bisa dipakai untuk Allah. Paham? Sedangkan a'rad itu sifat yang menempat pada ajram tersebut. Contohnya apa? Gerak. Apalagi? Diam. Apalagi? Besar. Apalagi? Kecil. Keras. Lembut. Itu semua sifat-sifat yang menempati pada yang melekat pada ajram. Di mana a'rad itu sifatnya mutaghayyirah, berubah mutaghayyirah. Satu contoh misalkan
katakanlah apa? Batu, sifatnya batu apa? Keras. Kemudian kena hujan, luntur batu yang itu. Jadi apa dia? Jadi lembek. Berarti dia berubah dari satu sifat ke sifat yang lain. Maka yang dikatakan a'rad itulah sifat yang melekat pada ajram yang dia berubah-ubah. Berubah-ubah. Apa maksudnya berubah-ubah? Orang ini kan ajram. Orang ini ajram. Ada sifat yang melekat pada orang, namanya apa? A'rad. Apa sifat yang melekat? Ngantuk. Terus apa lagi? Lupa, ingat, nggak ngantuk, kenyang, lapar. Maka di sini di setiap satu sifat yang dua yang berlawanan masuk dalam sifat kita, sifat yang berlawanan akan hilang. Di saat ngantuk menyerang kita, maka sifat nggak ngantuk hilang dalam seketika. Di saat lapar datang pada kita, maka sifat kenyang akan hilang dalam diri kita. Di saat kenyang sudah masuk dalam kita, maka lapar hilang dalam diri kita. Itu disebut apa? A'rad. Dan tidak mungkin a'rad ini datang dengan sendirinya. Kau yang mendatangkan, aku yang buat lapar, aku yang buat kenyang. Kira-kira bisa nggak? Yang mengenyangkan kau sendiri, yang melaparkan kau sendiri. Suka hati kau kapan kenyang bisa? Kau udah kenyang? Udah, aku udah kenyang sekarang. Siapa yang buat kenyang? Aku sendiri. Aku udah lapar nih. Siapa yang aku sendiri? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Paham? A'rad ini sifat yang melekat pada sedangkan ajram itu perkara yang muhdis. A'rad perkara yang muhdis yang ada pada ajram. Ajram itu perkara yang muhdis, yang hadis. Setiap yang hadis pasti ada yang muhdis. Setiap perkara yang baru pasti ada yang membaharui. La muhdisa. Tidak ada yang membaharui fil alam ilallah. Tidak ada yang membaharui di alam melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dalil ijmal, dalil global daripada sifat wujudnya Allah. Ini wajib kau paham dalam pikiranmu. Kalau kau nggak paham menurut Syekh Ibnu Arabi, Syekh Sanusi, imanmu dikatakan khilaf. Kau dikatakan yukaffiru. Orang yang kafir. Menurut siapa? Ibnu Arabi sama Imam Sanusi. Maka dalil wujud yang ijmal ini wajib lengket dalam pikiranmu. Maka dalilnya itu wujudul hudusul baharunya alam. Yang mana alam terdiri dari dua, yaitu ajram dan a'rad. Ajram ini umum. Khusus untuk sedangkan zat itu umum untuk Allah dan untuk benda. Ajram yang membutuhkan ruangan. A'rad apa? Sifat yang melekat pada ajram. Keduanya ini adalah sesuatu yang baru. Paham? Keduanya sesuatu yang baru. Yang mana ini tidak mungkin wujud dengan sendirinya. Tidak mungkin hadis dengan sendirinya. Pasti ada yang muhdis. Begitu datang diam, maka hilanglah gerak. Begitu datang gerak, maka hilanglah diam. Begitu datang kenyang, maka hilanglah lapar. Begitu datang lapar, maka hilanglah kenyang. Dan tidak mungkin itu datang dengan sendirinya. Zidane sakti, mau kenyang kapan saja bisa. Aku kalau mau kenyang sekarang pun bisa. Udah kenyang aku. Itu namanya kenyang dibuat-buat. Mau lapar bisa. Lapar kali aku. Begitu datang makanan, aku udah kenyang. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kau jangan tauhid, jangan yang aneh-aneh, kafir nanti. Penjelasannya jangan kau pahami, jangan pula lari ke Allah lagi yang dulu. Paham kau? Tauhid ini loh. Iya, bahaya. Bisa salah kau arti jadi kafir. Sedangkan yang mendatangkan lapar, datangkan kenyang, datangkan gerak, menghilangkan gerak sehingga datang diam, menghilangkan diam sehingga datang gerak, itu disebut muhdis. Yang muhdis tidak ada lain melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
itulah dalil daripada wujudnya Allah. Paham? Beda nanti dengan kidam nanti lebih luas lagi nanti. Ini kita masih belajar dalil ijma. Cukup dengan ngerti dalil ijma toh sudah selamatlah engkau daripada iman yang dikhilaf. Yang dikatakan walau quti'tu qat'an walaupun dipotong berpotong-potong. Aku yakin dengan aqaidul khamsin tapi nggak ngerti, nggak paham dalilnya, maka tetap dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka kau pikirkan, kira-kira ayahmu sudah hafal belum dalil ini? Kalau belum, suruh ngaji kemari malam Sabtu sama malam Senin. Datang kemari. Iya. Atau like Facebooknya Abi. Begitu, tonton terus. Subscribe, nggak bisa Facebook di subscribe. Gitu. Ya. Paham kan? Bib, kalau ayahnya Habib udah ngaji di Darussalam, udah ngaji Bib. Udah hafal ayahmu. Apa doang nih? Ya apa, Ibnu ayahmu udah hafal. Baru-baru ngapal 420 Bib. Hafal nama anak aja kadang-kadang lupa. Makanya ini penting dipahami. Ya Gus ya, ayahmu paham kira-kira nih Gus? Hah? Kalau enggak kata Ibnu Arabi masuk apa Gus? Gus? Makanya kau yang menyelamatkan dengan menghafal 40 hadis. Paham? Supaya apa? Supaya bisa narik orang tuamu ke dalam surga. Itu maksudnya lo di sini itu. Ngerti maksudnya kan? Paham kau maksudnya? Ya kauilah. Kau ajak dompleng, makanya dompleng ke Senazim. Ikut khotam kewajakan, dompleng ke Seisam. Gitu pun kamu sok paten juga kamu dompleng. Aku bisa sendiri lewati sirat, aku nggak butuh guru. Kata Kang Arif, ya Allah, jangan. Ya, orang Arif Ziada aja masih gitu. Ya kalau Arifnya Arif Qot'i gitu. Ini Arifnya Arif Ziada. Kalau Arif Qot'i bisa lah. Ini Arif Ziada tambahan. Pas fungsi dipakai, pas butuh dipakai, enggak. Itu Arif Ziada itu. Ya, Rif? Wah, baca begitu sama Bini. Pas fungsi dipakai enggak boleh selentik. Enggak, Rif. Ilmumu itu untuk difungsikan seluruhnya. Ngerti gak, Rif? Rif? Gitu aja kok nangis, Rif. Makanya mulailah kita memahami tauhid dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi main-main. Jangan lagi main. Paham Gong kira-kira Gong? Mudeng apa itu dalil wujudnya Allah? Lah nengok kitab belum hafal gimana? Zidan apa dalil wujudnya Allah? Kudus alam. Alam terdiri dari apa? Dari ajaran al-a'raf. Nah, bagaimana coba jelaskan dalilnya wujudnya Allah itu bagaimana? Jelaskan. Ya yang lebih jelas tadi, gimana penjelasannya? Nengok kitab jangan. Yang penting di hatimu gini, di hatimu, di pikiranmu, dalil wujudnya Allah adalah adanya alam, barunya alam, di mana alam ini terdiri dari dua, ajram dan a'rad. Ajram dan ajram itu benda yang ada di alam. A'rad itu sifat yang melekat pada ajram, di mana ajram ini perkara yang baru, ada yang membaru. A'rad ini datang pada ajram, dan tatkala dia punya dua, pasti punya dua sifat berlawanan. Yang nama a'rad itu punya dua sifat berlawanan, keras, lembut, lapar, kenyang, ngantuk, nggak ngantuk, diam, gerak. A'rad itu selalu berpasangan, ngerti? Datang ngantuk, hilang nggak ngantuk. Datang kenyang, hilang lah. Itu a'rad itu. Nah, datang satu, hilang satu. Mudah? Itu semua tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Pasti ada yang mewujud.